kuasa, Juru Selamat manusia dari kuasa dosa. Hatahang oluan donuan diboan pajamitai nalambok begeon inuan dilehon tulohatai itaon dijamitai ai dirokon bedohita paubahon roha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Selasa tanggal 22 Maret 2022. Mari kita bersatu dalam doa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa telah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini bagi kita dari 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia telah dikuasai dosa, dan dosa-dosa itu menjalar berkembang dari hari ke hari, hingga upah dosa adalah maut atau kematian. Di mana-mana manusia sudah berdosa, dan dosa itu terus mengalir seolah-olah tidak pernah berhenti, seolah-olah si iblis tidak pernah berhenti, tidak mampu dikalahkan atau dihentikan untuk melakukan aksinya. Namun di dalam Yesus Kristus, kasih Allah luar biasa ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengutus Yesus Kristus, Allah mengutus Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Dia rela berkorban, dia menderita, dia mati di kayu salib, darahnya tercurah, darahnya mengalir, membasahi hidup dan kehidupan kita, dan memberi pengampunan dosa bagi kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang sudah dekat dengannya, setiap orang yang sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, benar-benar merasakan dan mengaminkan bahwa hidupnya sudah dilahirkan kembali. Sehingga kita bukan lagi di dalam dosa. Sehingga kita sekarang yang jalani hidup ini bukan hidup di dalam dosa lagi, tapi sudah kehidupan yang baru. Kehidupan oleh karena anugerah. Kehidupan oleh karena pengorbanan daripada Yesus Kristus. Kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kehidupan manusia yang lama sudah berlalu. Kehidupan Adam yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya kehidupan yang baru sudah datang. Kehidupan yang penuh berkat. Kehidupan yang penuh karunia. Kehidupan yang penuh kasih daripada Kristus. Itulah yang mengalir, memenuhi hidup dan kehidupan setiap orang percaya. Kelemahan-kelemahan dan cacat-cacat yang dimiliki oleh manusia sekarang itu sudah dilenyapkan dalam kasih Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah mengubahkan hidup dan status kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur, kita harus bangga bahwa Tuhan sudah memulihkan kita, mengubah status kita menjadi status yang luar biasa.
status yang baru, anak-anak Allah, anggota kerajaan Allah, pemilik surga. Itulah status kita yang baru sekarang. Karena kita sudah dilahirkan di dalam Kristus, dilahirkan kembali di dalam Kristus. Melalui pengorbanan Kristus, kita sekarang memiliki kehidupan yang baru dan dilahirkan baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ciri-ciri orang yang sudah hidup lahir baru? Itu yang harus kita pergumulkan. Orang yang sudah dilahirkan kembali dengan kasih Kristus, dia tidak akan sama lagi dengan dunia ini. Meskipun kita sedang berada di dunia ini, meskipun kita sedang lahir, bertumbuh, bekerja, beraktivitas di tengah-tengah dunia ini, tapi semua harus dipastikan bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Kita sudah berbeda dari dunia ini. Kita sudah dilahirkan baru. Kita sudah dilahirkan dari kasih Kristus, dari pengorbanan Kristus. Firman Tuhan harus memenuhi hidup dan kehidupan orang yang sudah lahir baru. Ada beberapa manfaat firman Tuhan jika kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bahwa firman Tuhan adalah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, dan supaya setiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Izinkanlah firman Tuhan menguasai hidup dan kehidupanmu. Karena itulah ciri hidup kita. Orang yang sudah lahir baru, kerinduannya adalah mendengar firman Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, dia harus memberi diri, membuka hidup dan kehidupannya, disentuh, dimasuki oleh kuasa firman Tuhan, dan firman Tuhan akan mengubah sikap hatinya, sehingga perlakuan orang-orang yang sudah lahir baru adalah benar-benar kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan sifat orang-orang yang sudah lahir baru adalah yang cinta kedamaian, yang hidup dalam penuh kasih sayang, dan yang benar-benar mau dipakai Kristus untuk menjadi alat-alatnya dan hambanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita tidak boleh menyamakan diri lagi dengan dunia ini. Dimanapun berada, apapun keadaan kita, tidak boleh lagi ada alasan bahwa aku masih manusia, aku masih berada di dunia. Itu adalah alasan-alasan orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah lahir baru, kita akan mengatakan, saya siap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya siap menjadi pelayan Tuhan. Kita harus menunjukkan ke tengah-tengah dunia ini bahwa kita dilahirkan dari benih yang unggul dan memiliki daya tahan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah orang-orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang mau tampil beda. Oleh karena kasih Kristus, kita adalah orang-orang yang tahan uji. Kita adalah orang-orang yang harus membawa berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah mengubahkan status kami dari hamba-hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Dan melalui pengorbanan-Mu, kami sudah dilahirkan kembali. Dosa-dosa kami, cacat kami, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, semuanya telah tersingkir. Dan kini kami menjadi orang-orang yang hebat. Kami menjadi orang-orang yang unggul oleh karena kasih daripada Kristus. Kami mensyukuri semua Tuhan karena kasih setia yang luar biasa dari-Mu. Bapa Surgawi, berilah kami hikmat, kekuatan, supaya kami mampu menunjukkan di tengah-tengah dunia ini bahwa kami sudah lahir baru. Bahwa kami sudah dilahirkan dari kasih karunia-Mu. Bahwa kami sudah dilahirkan dari pengorbanan-Mu. Dan upah kami adalah menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami, melakukan yang terbaik sebagai orang yang sudah diberkati. Sehingga setiap saudara-saudara kami yang bersama dengan kami, dimanapun berada dalam keadaan apapun, mereka akan melihat dengan jelas betapa kasih-Mu sungguh luar biasa dan mengalir memenuhi hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah semua tim multimedia. Engkau memberkati setiap peralatan-peralatan yang boleh kami pakai. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, pengembangan, pemberitaan firman Tuhan lewat tim multimedia dan lewat renungan-renungan harian atau ibadah-ibadah yang disiarkan secara online dan live streaming. Engkaulah yang berkarya, Engkaulah yang selalu memberkati hidup dan kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu dan pelayanan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, lakukan aktivitas dan jagalah kesehatan. Dalam bumi geon inuan dilehon tubuh hatai itaon di jamita